Sudah 3 hari ini pompa air di dalam sumur Bu Maryam rusak. Hal ini merupakan masalah besar buat Bu Maryam yang tinggal di Jakarta itu, karena air adalah merupakan hal yang penting baginya. Sebab ia harus membeli air galon untuk memasak dan lain sebagainya. Itu sangat merepotkan. Dan untuk mencuci dan mandi ia harus numpang di tetangganya, yang lama-lama juga tidak merasa enak. Maka dari itu ia tidak ingin lama-lama dalam keadaan yang serba merepotkan itu. Di hari keempat, ia segera menghubungi Pak Salim, salah satu warga yang ahli dalam memperbaiki sanyo. Di hari berikutnya, Pak Salim menepati janjinya untuk datang ke rumahnya Bu Maryam dengan ditemani 2 temannya, Yudi dan Narto. Karena sudah puluhan tahun menggeluti bidang persanyoan, ia segera tahu apa yang harus dikerjakannya dahulu. Setelah dia bersiap-siap dengan peralatannya, kemudian ia segera masuk dalam sumur dengan membawa peralatan yang sudah dimasukkan di tas gendongnya itu. Tidak lama kemudian Pak Salim sudah turun ke dalam sumur itu, ingin melihat sanyo dan melepaskan untuk dibawa ke atas sumur untuk diperbaiki. Sedangkan Yudi dan Narto menunggu di atas, menunggu perintah Pak Salim apabila ia memerlukan sesuatu yang dibutuhkan. Tidak terasa sudah 1 jam Pak Salim di dalam sumur, yang merupakan waktu terlama yang seharusnya tidak membutuhkan berjam-jam hanya untuk melepaskan sanyo. Yudi dan Narto merasa gelisah di atas. Pak Salim, kok lama sekali di dalam? Apakah ada yang bisa saya bantu? Narto berteriak memanggil Pak Salim dari bibir sumur. Namun tidak ada sahutan dari dalam sumur itu, dan tidak ada suara kunci Inggris yang biasanya terdengar ketika melepaskan sanyo. Dari atas bibir sumur yang kedalamannya 16 meter, terlihat gelap, tidak terlihat sampai ke dasar, dikarenakan sumur itu berada di dalam rumah. Ketika Narto agak ke bawah lagi untuk melihat, sekilas ia bisa melihat Pak Salim dengan samar-samar. Setelah 1,5 jam, terlihat Pak Salim mulai naik ke atas sumur. Terlihat wajah Pak Salim yang pucat dan lemas. Sampai di atas Pak Salim langsung merebahkan badannya dan sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian Pak Salim berkata, "Cobalah kalian buka itu pompa airnya, lalu bawalah ke atas. Gantian dengan saya. Aku tak istirahat dulu," perintahnya Pak Salim kepada Narto dengan nafasnya yang masih tersengal-sengal itu. Tidak menunggu perintah yang kedua kalinya, Narto langsung turun ke dalam sumur itu dan segera turun ke bawah. Sedangkan teman satunya menunggu dia di bibir sumur. Kemudian Yudi sambil melihat gerak turunnya Narto dan mulai hilang dari pandangan matanya. Begitu juga kejadian sama persis dengan yang dialami Pak Salim. Ditunggu selama setengah jam juga tidak terdengar suara apapun dari dalam sumur itu. "Ngapain sih kamu, Narto? Cuma nyopot sanyo lama banget," teriak Yudi dari bibir sumur. Namun tidak ada sahutan sama sekali dari dalam sumur itu. Tidak lama kemudian terlihat Narto dengan susah payahnya naik ke bibir sumur itu tanpa membawa pompa airnya.
Tubuhnya Narto juga lemas, wajahnya juga pucat, sama persis seperti yang dialami Pak Salim. Setelah sudah merasa tenang, Narto kemudian bercerita bahwasanya di dalam sumur tadi aku dipeluk oleh orang. Ia merasakan bahwasanya orang itu sepertinya wanita karena tangannya halus bersih, seperti menghisap tenagaku saja. Otot-ototku terasa lemah sekali. Begitu ceritanya Narto. Mendengar cerita Narto yang belum selesai, Pak Salim yang sudah duduk bersandar di tiang rumah itu kemudian bangun dan berdiri. Hah? Kamu di dalam dipeluk oleh wanita? Loh, kok sama ya seperti aku? Tadi aku juga dipeluk erat sekali, bilangnya Pak Salim memberikan keterangan. Tadi kita lupa membaca doa dulu sih, dan lupa permisi, langsung aja melakukan pekerjaan kita. Saat tanganku ingin mengambil kunci Inggris di atas, dan tiba-tiba tanganku ini langsung dipiting dari belakang. Begitulah cerita Pak Salim. Setelah itu aku ingin berteriak dan minta tolong dan mau melepaskan pitingannya. Aku seperti tidak punya kekuatan sama sekali. Dan kemudian aku mencium bau wangi yang sangat harum mengelus bulu hidungku. Memang tangan yang memegang tanganku terasa halus. Semakin aku mengeluarkan kekuatan, semakin tidak bisa aku lepaskan, dan seperti kekuatanku tersedot semua. Pak Salim kembali berujar, dan ketika pitingannya aku longgarkan, aku kemudian berhasil melepaskan diri dan naik ke bibir sumur. Lanjut ceritanya Pak Salim. Narto hanya mengangguk membenarkan apa yang dialami Pak Salim, persis dengan apa yang dialami olehnya saat di dalam sumur itu. Sudah, kita istirahat dulu saja. Ini semua tidak beres. Sepertinya ada bau-bau mistisnya. Nanti sore aku mau mendatangi Pak Kiai dulu untuk minta petunjuk. Pekerjaan kita lanjutkan besok saja, perintah Pak Salim kepada kedua temannya itu. Sore harinya Pak Salim menemui Pak Kiai. Setelah mendatangi Pak Kiai, Pak Salim diberi sarana doa dan disuruh puasa 1 hari. Setelah selesai melaksanakan perintah dari Pak Kiai, hari berikutnya Pak Salim dan kedua temannya kembali ke rumahnya Bu Maryam. Kemarin itu kita memang lupa, benar-benar melupakan sesuatu, Nar. Aku juga tidak ingat sama sekali, sampai tidak lupa berdoa dan minta permisi kepada apapun penghuni di sumur ini. Pantas saja makhluk halus di dalam sumur ini tidak terima kalau ada orang yang masuk sembarangan ke dalam rumahnya. Begitulah perkataan Pak Salim sambil meninggalkan rumah Bu Maryam setelah selesai memperbaiki pompa airnya yang sudah beres. Mendengar cerita Pak Salim, Bu Maryam juga merasa heran. Tidak ingin percaya, namun kenyataannya benar adanya. Namun selama 24 tahun menempati rumahnya dan menggunakan sumur untuk keperluan sehari-hari, juga tidak pernah melihat wanita penunggu sumur itu. Bu Maryam selalu aman-aman saja, dan keluarganya tidak pernah melihat sesuatu yang ganjil di rumah ini. Bu Maryam juga tidak melihat wanita yang diceritakan Pak Salim. Semoga saja kami selalu diberikan keselamatan, bisiknya Bu Maryam di dalam hatinya. Selesai. Demikianlah sahabat kisah kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.